Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, selama beberapa bulan ini, kita sudah bersama-sama membaca dan belajar dari kitab Amsal. Tuhan menuntun kita dari ayat ke ayat, mengajak kita untuk hidup dalam hikmat, perkataan yang bijak, kerja keras, takut akan Tuhan, dan relasi yang benar. Dan hari ini, kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah kebenaran besar. Hidup dan mati ada di lidah. Dan sahabat sejati lebih karib dari saudara. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Amsal 18 ayat 21 sampai 24. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, Amsal 18 ayat 21 memberi pernyataan yang mengejutkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu artinya kata-kata bukan sekedar bunyi yang kita keluarkan dari mulut kita. Saudara, kata-kata bisa menyelamatkan atau membinasakan. Kata-kata bisa membangkitkan semangat atau mematikan harapan. Kita akan memakan buahnya. Artinya apa? Dampaknya itu akan kembali kepada kita. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu akan memberikan dampak kepada setiap kita. Apa yang kita ucapkan hari ini, saat ini, bisa menentukan arah hidup diri kita, bahkan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, mari kita jangan menganggap remeh untuk setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lalu di dalam ayat 22 memberi gambaran tentang pemberian Tuhan dalam bentuk relasi, yaitu pasangan kita. Kalau di sini istri. Bagi yang menikah, Amsal mengingatkan bahwa pasangan bukan hanya pendamping kita. Bukan hanya pendamping yang biasa. Tetapi pasangan itu adalah anugerah yang dikenan Tuhan. Anugerah yang diberikan kepada Tuhan kepada setiap kita. Ini mengajarkan kita untuk apa? Mensyukuri dan menghormati relasi yang Tuhan percayakan. Untuk kita boleh terus bina, untuk boleh kita terus jalani. Karena pendamping kita, ini bisa menolong kita, bisa menguatkan kita, bisa menemani kita di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, dalam ayat 23 sampai 24 ini mengangkat dinamika sosial. Orang miskin berbicara dengan memohon. Karena apa? Karena kondisinya kadang membuat suara mereka tidak terdengar. Suara mereka tidak didengar oleh orang lain. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Karena apa? Karena kekuatan sering membuat lupa akan kelembutan. Amsal mengajak kita untuk tidak memandang rendah siapapun. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun keadaannya, biarlah kita boleh mendengarkan mereka, kita boleh memperhatikan bagaimana kita berkata-kata. Dan akhirnya ayat 24 menutup dengan lembut. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Sahabat sejati tidak hanya hadir saat senang, tetapi berdiri saat semua orang menjauh. Sahabat sejati tidak sekedar mendengar, tetapi sahabat sejati akan memahami. Dan bagi kita, orang-orang percaya, Yesus, Tuhan Yesuslah sahabat sejati kita. Dia tidak hanya setia, bahkan dia memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dia memberikan nyawanya
untuk menebus hidup kita dari dosa, dari maut. Saudara, saya pernah mendengar kisah tentang seseorang yang hampir mengakhiri hidupnya. Tapi pagi itu, ia mendapatkan satu pesan dari WA-nya, dari seorang temannya. Dikatakan, "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi aku mau bilang sama kamu, kamu berharga dan aku berdoa untuk kamu." Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk menahan langkah fatal. Bunuh diri. Hari ini, orang itu hidup dan dia bersaksi. Karena satu kalimat, satu sahabat, satu kasih. Saudara, hari ini mari kita bertanya, apakah setiap kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita selama ini membawa hidup atau kematian? Apakah saudara sedang membangun atau meruntuhkan sebuah relasi lewat mulut kita? Apakah saudara sedang menjadi sahabat sejati bagi seseorang? Dan apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, Tuhan Yesus, sebagai sahabat sejati untuk setiap kita? Mungkin hari ini saudara dipanggil untuk mengirimkan satu pesan, menelpon satu orang, atau mengucapkan satu kalimat yang bisa menyelamatkan, memberikan semangat, memberikan hidup kepada yang lain. Lakukanlah. Kirimkan satu pesan. Telepon satu orang. Ucapkan satu kalimat yang bisa memberikan hidup untuk orang lain. Mari kita menutup bulan ini dengan satu komitmen. Gunakan lidah kita untuk hidup dan jadilah sahabat bagi yang lain. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat untuk setiap kita. Karena hikmat bukan hanya apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita menghidupi kasih dalam setiap kata dan setiap relasi. Tuhan menyertai langkahmu, perkataanmu hari ini, dan seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki sahabat sejati, yaitu Engkau, yang selalu ada untuk setiap kami, setiap saat, di setiap momen hidup kami. Bahkan Engkau sudah memberikan nyawamu untuk menebus hidup kami, sehingga kami boleh bebas dari belenggu dosa. Kami boleh bebas dari maut. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang sudah menerima kasih-Mu, merasakan kasih-Mu, kami juga boleh membagikan kasih itu melalui hidup kami, melalui perkataan kami. Dan orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih-Mu. Ya Tuhan, biarlah melalui kata-kata kami boleh memberikan semangat, memberikan hidup. Dan mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Tuhan, pimpinlah langkah hidup kami. Pimpinlah kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang boleh kami miliki ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.